pendengar, kita coba sambungkan kembali bersama narasumber kami. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kabar baik selalu di sana, Pak Kiai. Alhamdulillah baik. Baik, ini topik yang tentu salah satu sifat yang seringkali hadir dalam diri manusia, yaitu kesombongan, begitu Pak Kiai. Bagaimana cara mengobatinya? Kita akan simak terlebih dahulu mukadimah dan juga pemaparan terkait topik tersebut. Kami persilakan Pak Kiai Mahfud. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Kaum muslimin muslimat dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini tema yang kita angkat adalah tentang mengobati penyakit sombong. Sombong itu dengan takabur itu adalah hal yang perlu kita jauhi, bahkan harus kita hindari, karena sifat sombong dan takabur itu tidak berhak bagi makhluk untuk memilikinya. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah ta'ala, Allah berfirman, al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari faman naza'ani wahidan minhuma alqaituhu fi jahannam. Allah berfirman dalam hadis qudsi ini, kesombongan atau sombong itu adalah selendangku, keagungan adalah pakaianku atau kainku. Siapa yang mencabut satu dariku dari keduanya, maka aku akan melemparkannya ke neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Dalam ayat Al-Quran, misalnya kita lihat di surat Al-A'raf ayat 146. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Wallahu alam bil murad, artinya adalah aku akan mencegah dari ayat-ayatku, akan memalingkan, akan menghalangi hikmah dari ayat-ayatku kepada orang-orang yang takabur di muka bumi bighairil haqq, tanpa ada alasan yang benar. Nah, ayat ini dan juga hadis qudsi tadi menguatkan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin minal kibr. Tidak masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat seberat biji sawi dari kesombongan. Oleh karena itu, betapa dahsyatnya bahaya sombong ini, sehingga kita harus menghindarinya dan kita harus mengenali terlebih dahulu apa itu sombong. Dalam kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Hujjatul Islam Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali di halaman 188 sampai 190, itu disebutkan bahwa al-kibru sifatun fin nafsi. Sombong itu adalah sifat dalam jiwa manusia atau dalam jiwa yang itu muncul karena melihat dirinya sendiri istimewa. Dan dari sifat hatinya atau jiwanya itu akhirnya tampak dalam dohirnya sehingga merendahkan orang lain.
Sehingga al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Dalam hadis Rasulullah mendefinisikan al-kibru batarul haq, mencegah atau menolak yang hak, wa ghamtun nas, dan merendahkan orang lain. Nah, dari sini kita lihat macam-macam al-kibr. Kadang-kadang al-kibr ini atau kesombongan ini kadang-kadang muncul di harta dan jabatan kita. Kadang-kadang muncul di ilmu kita dan penampilan kita. Dan tentunya ada hal-hal untuk mengobatinya. Jangan sampai harta dan jabatan serta penampilan dan ilmu pengetahuan menjadi sebab hinanya kita di depan Allah Subhanahu wa taala karena kesombongan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, di dalam kitab ini ada hal-hal yang dapat kita perhatikan, antara lain terapi atau mengobati kesombongan. Yang pertama adalah bil muqabalah lima yajiduhu fiha minal khawatir, yaitu dengan cara berbuat sebaliknya. Misalnya kesombongan, lawannya sombong itu adalah tawadu. Tawadu yang berarti rendah hati, merendahkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak memiliki apa-apa kecuali atas pertolongannya. Dan ilmu yang kita miliki adalah titipan dari Allah untuk diamalkan sebaik-baiknya. Dan juga harta dan jabatan adalah titipan dari Allah, kita lahir tidak memiliki apa-apa kecuali Allah berikan, dan itu digunakan untuk kebaikan. Nah, semua itu kita belajar tawadu untuk melawan kesombongan. Caranya bagaimana? Yang pertama adalah ayujarriba nafsahu fil munadharah. Jadi kalau kita sudah merasa aman, saya sudah melakukan tawadu, tentu harus ada indikatornya. Jangan sampai hanya pengakuan saya tawadu, saya ikhlas, sementara dalam prakteknya tidak menunjukkan ketawaduan dan keikhlasan. Nah, untuk tawadu ini cara atau langkah-langkahnya, kata Imam Al-Ghazali, adalah pertama mencoba dirinya untuk berdiskusi atau berdebat tentang suatu masalah. Ya, apabila dia menerima masukan orang lain dengan lapang dada, apalagi lawan bicaranya menyampaikan yang benar dan ia menerimanya, mendengarnya, tidak mendominasi pembicaraan, mau mendengar dengan baik, maka itu langkah pertama. Langkah kedua adalah ayuqaddimal aqran ala nafsihi fil mahafil. Dia bersama teman-temannya saat dalam suatu jamuan itu mau mendahulukan teman-temannya dari dirinya. Kalau dia ingin selalu di depan, tidak mau di belakang, atau dengan kata lain, kalau dalam sholat itu dia merasa dirinya paling hebat, sementara di antara teman-temannya juga banyak yang hebat. Dia tidak mau menjadi makmum, inginnya selalu menjadi imam. Nah, maka ini pun bagian daripada sifat kesombongan yang harus dihilangkan. Ya, cara belajarnya adalah dia rela menjadi makmum. Ya, ikhlas kalau imamnya pun sama levelnya atau imamnya sama-sama mahir dalam bacaan dan juga paham tentang fikih sholat. Begitu pula dalam hal jamuan makanan, dia mau antri, ya, tidak mau didahulukan. Padahal dari segi pangkatnya bisa jadi dia lebih dulu, tapi dia tidak mau mendahului yang lain yang sudah antri lebih dulu. Dia rela berantri bersama yang lain. Yang ketiga adalah ayahmila hajatahu ila baitihi min ta'amin wa ghirihi. Yang ketiga, cara melatih daripada sifat
Tawadhu ini adalah rela mengambil makan, rela mengambil minum sendiri, bahkan mau menyiapkan segala sesuatunya, kebutuhannya disiapkan sendiri. Ya, self service, melayani dirinya sendiri, dan ini adalah bagian daripada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dalam hadis, dalam Maulid Al-Barjanzi dan juga yang lainnya disebutkan dalam biografi Rasulullah, beliau saat makan itu mengambil sendiri, juga saat minum, dan ketika beliau mendapati pakaiannya itu perlu dijahit, beliau menjahitnya sendiri, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, inilah bagaimana sifat tawadhu ini harus dinyatakan dalam perbuatan. Tidak hanya dia merasa tawadhu sementara dia selalu mendominasi dalam kehidupan. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, yang paling berat tentunya bagaimana kita ujub dengan amal solih kita. Nah, ini nanti akan kita bahas berikutnya. Tentunya mudah-mudahan kita terhindar dari sifat sombong dan takabur ini, karena ini adalah warisan dari iblis dan kawan-kawan, ya. Dan kita menghindar, sebab iblis terusir dari surga karena kesombongannya. Begitu juga namanya Bal'am. Bal'am itu zamannya Nabi Musa, dia pun terusir atau meninggal dalam keadaan kafir karena kesombongannya menantang kepada Nabi Musa, dan seterusnya dan seterusnya. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah dihindarkan dari segala sifat kesombongan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, pendengar, pemaparan terkait dengan topik kita pagi hari ini, bahwa memang Allah sangat membenci ya orang yang berlaku sombong, yang tentu siapapun nggak bisa menghilangkan sifat itu, maka Allah akan memasukkan dalam tempat yang paling hina, yaitu neraka, begitu saudara. Dan kalau mau berubah, asalkan ya dia mau merubahnya dengan sungguh-sungguh, yaitu dengan mengimani Al-Quran, saudara, dan tentu memaknai makna yang terkandung di dalamnya. Ada sesi tanya jawab kita di sesi kedua. Yang ingin bergabung atau mau menghubungi kami di 0251831240 juga kami persilahkan ya. Pak Kiai, saya bacakan juga beberapa pesan yang masuk di WhatsApp Pro 1 nih Pak Kiai. Yang pertama ini dari Pak Onoy di Ciparigi. Saya agak panjang dulu membaca pesannya nih Pak Kiai. Pertanyaannya adalah, dalam mengenal Tuhan atau Allah, tentunya tidak cukup dengan rukun iman dan Islam serta keilmuan lainnya. Bagaimana pandangan Pak Kiai tentang pemahaman akidah ketuhanan ini, di mana dengan konsep dan metodologi yang sudah dijutlak dan juknisnya itu sudah ditaklidkan? Bagaimana maksud dan makna serta entitas yang sesungguhnya mengenai pemahaman ketuhanan ini? Dan yang terakhir, kesombongan adalah hasil proses dari ketidakberdayaan, sehingga pikiran dan rasa serta hati dan data memori itu muncul untuk belajar dari pengalaman, seperti Firaun dan tokoh lainnya. Tapi di satu sisi, kesombongan juga memberikan andil besar dalam memaknai kehidupan manusia. Bagaimana pandangan Pak Kiai tentang hal tersebut? Atas penjelasannya saya ucapkan terima kasih. Ini dari Pak Onoy di Ciparigi. Pak Kiai, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Onoy dari Ciparigi, Bogor Utara kalau salah ya. Iya, betul. Baik, untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hal ini kita tentang ketuhanan. Tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenalkan dirinya melalui ciptaan-ciptaannya. Ya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ingin bahwa ada hambanya yang menyaingi atau mau menentang atas titahnya, sehingga semua sifat kesombongan, yang mana kesombongan itu tidak layak kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Mutakabbir. Nah, ini maka makhluk sehebat apapun, setinggi apapun, itu tidak ada yang mampu lebih tinggi daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bahkan seorang manusia ketika berada di laut kemudian melihat lautan, dia melihat seekor burung yang meminum dari lautan tersebut, menetes dari paruhnya. Itulah ilmu manusia dibanding ilmunya Allah yang seluas samudra, bahkan lebih dari itu semua. Sehingga betul saya sepakat bahwa sombong itu adalah hal yang muncul akibat ketidakberdayaan manusia. Namun perlu kita ingat, beda kesombongan dengan semangat. Yang membuat seseorang itu maju itu adalah bukan kesombongan, tapi adalah semangat. Dengan banyak mengevaluasi diri, kekurangan dirinya, kemudian dia bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan semua yang ia rencanakan. Karena la haula wala quwata illa billah, inilah bukti bahwa manusia adalah rendah di hadapan Allah. Yang maha tinggi adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Begitu ya Pak Onoy, atas pertanyaannya, dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Kiai. Kita ke penanya kedua nih, dari Pak Andi Supriyadi di Kemang Bogor yang izin bertanya, adakah sombong yang dibolehkan dalam Islam Pak Kiai? Karena pernah mendengar ungkapan sombong di depan orang yang sombong itu sedekah. Dan apa saja dampak dari kesombongan ini, mohon pencerahannya. Kami persilakan Pak Kiai. Ya, terima kasih Bapak Andi Supriyadi. Ya, Ya dari Kemang ya. Kemang betul Pak. Ya. Kesombongan yang dibolehkan. Sebenarnya sombong itu tidak boleh. Ya. Dan yang dibolehkan itu berarti bukan sombong. Hanya saja mirip sombong. Karena sombong itu adalah sesuatu yang bermula dari hati. Maka semua adalah tergantung niatnya. Ketika niatnya seseorang bahwa dia merasa lebih tinggi daripada orang lain, dan itu adalah dengan merendahkan orang tersebut di hadapan orang lain, maka itu adalah kesombongan. Namun ketika motivasinya adalah berubah, dia bicara seperti itu untuk menutup orang tersebut tidak sombong, agar orang yang diajak bicara itu tidak kesana kemari dan dia merasa kasihan bahwa hal itu dengan kesombongannya dia bisa hancur, maka dia tutup ya pintu itu. Maka itu adalah bagian dari kebaikan. Sama halnya dengan sebuah hadis, unsur akhoka adz-dzalim wal madlum. Ya, tolonglah saudaramu baik yang menzalimi maupun yang dizalimi. Sahabat bertanya, ya Rasul, kalau menolong orang yang dizalimi kami paham, bagaimana harus menolong orang yang zalim? Maka Rasulullah bilang, menolong orang yang zalim adalah dengan menasihatinya, ya, supaya dia tidak terus menerus berbuat zalim. Begitu pula ya, menolong orang yang takabur adalah dengan menutup ketakaburannya. Kita buktikan bahwa ada yang lebih pintar dari dia, ada yang lebih kaya dari dia, ada yang lebih tinggi dari dia, dan kita memaksudkan bukan sombong tapi untuk menutup kesombongannya. Itu bagian dari kebaikan. Nah, sehingga hakikatul ujbi, ada hakikat sombong atau ujub. Kalau ini adalah muncul dalam diri atau dengan motivasi tadi, maka dia seolah-olah lebih sempurna, lebih pintar dan sebagainya, ya. Dan itu lupa bahwa yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sombong. Tapi kalau dia itu memunculkan, menampilkan misalnya sebagai rasa syukur kepada Allah, ya, dia undang teman-temannya untuk makan-makan dan sebagainya, bersedekah, dia sampaikan bahwa kami alhamdulillah dapat karunia Allah begini-begini. Itu mungkin beberapa orang yang tidak suka menganggapnya sombong, tapi dia niatnya adalah bersyukur. Maka kembali lagi, innamal a'malu binniyat. Wallahu a'lam bishawab. Baik Pak Andi, respon atas pertanyaannya sudah kami bacakan. Kita ke penanya berikutnya dari Bapak Ahmad Yani di Yasmin ya.
Pak Kiai, apakah ada perbedaan nih antara sombong dengan ria? Karena sifatnya ini hampir mirip katanya, atau mohon atas jawabannya. Kita ke penanya berikutnya, saya bacakan dulu Pak ya Pak Kiai. Mangga. Ada Ibu Supriyati di Sindang Barang kali ini, apakah kesombongan itu memang sudah sifatnya ya Pak Kiai, orang itu? Bagaimana cara menghilangkannya, walaupun dia berada dimanapun, selalu tuh sifat sombongnya keluar katanya. Baik. Silakan Pak Kiai, Pak Ahmad Yani dulu di Yasmin nih, perbedaan sombong dengan ria apakah ada? Baik, terima kasih Bapak Ahmad Yani di Curug Mekar. Cara menghilangkan sombong atau perbedaan antara sombong dan ria ya. Nanti yang cara menghilangkan Ibu Supriyati. Perbedaan sombong dan ria, dua-duanya kalau kesamaannya dua-duanya adalah sifat tercela, dan itu sifat itu muncul atau awalnya dari batin, dari dalam hati, dari jiwa, kemudian muncul dalam perilaku baik ucapan maupun perbuatan. Nah, itu pertama, kalau ria itu adalah ingin menampilkan apa yang itu baik ya, atau artinya kebaikan-kebaikan yang ia lakukan ingin dilihat orang, ingin dipuji orang, ingin dianggap oleh orang lain bahwa dia adalah orang yang baik, orang yang soleh dan seterusnya. Ibadahnya bukan karena Allah, tapi karena penilaian manusia, itu ria. Nah, sementara kalau sombong itu adalah saat menganggap dirinya paling hebat. Dia tidak ada niat untuk dilihat oleh orang lain, tapi yang ia niatkan ingin menampilkan bahwa dirinya paling hebat. Ya, sehingga dia lupa bahwa yang memberikan kehebatannya adalah Allah. Nah, maka dengan kesombongan ini akhirnya setiap yang menasehatinya dia tolak, ya, karena dia merasa paling hebat. Setiap kebaikan ia tolak karena dia merasa paling baik dan seterusnya. Nah, perasaan-perasaan inilah adalah kesombongan. Sehingga tipis sekali bedanya, ada kemiripannya, dan kita mudah-mudahan terhindar dari keduanya. Kalau Ibu Supriyati, cara menghilangkannya memang sifat sombong ini kita khawatir menjadi watak ya. Kalau sudah watak itu lebih sulit untuk dihilangkan. Maka terapinya tadi, mungkin dia bisa bergaul dengan orang lain, ya, mau mendengar perkataan, tidak mendominasi pembicaraan. Juga dia mau melayani dirinya sendiri, ngambil baju, ngambil makanan sendiri, bahkan ngepel, nyuci piring sendiri dan seterusnya. Itu adalah upaya-upaya untuk melatih ketawaduan, karena lawannya sombong adalah tawadu, sehingga harus kita balik ya, diobati lawannya kesombongan dengan rendah hati. Wallahu a'lam. Baik, Pak Ahmad Yani di Yasmin dan juga Ibu Supriyati di Sindang Barang sudah kami bacakan pesannya. Dan ini mungkin yang terakhir nih Pak Kiai, dari Pak Abdul Muhi di Curug Mekar kali ini ya. Kesombongan adalah sebuah sifat yang bisa singgah di setiap orang termasuk kita. Walaupun tadi beberapa kali Pak Kiai juga sudah memberikan beberapa tips begitu ya. Nah, kali ini mungkin bisa ditambahkan kiat-kiat lain untuk menghilangkan, mengobati sifat sombong ini, karena susah hilang dan seperti sudah melekat hampir di setiap orang. Syukron atas jawabannya Pak Kiai. Mungkin sekaligus menjawab sekaligus menutup mutiara pagi kali ini, kami persilakan Pak Kiai. Baik, terima kasih Bapak Abdul Muhi dari Curug Mekar. Ya. Dari uraian tadi yang disampaikan tentang terapi kesombongan, ya, saya tambahkan bahwa tidak ada sesuatu yang kekal di dunia ini. Yang kekal adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih tinggi ilmunya daripada ilmunya Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang lebih kaya daripada kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Maka saat kita dititipkan kekayaan, ilmu pengetahuan, paras yang tampan, yang cantik,
juga keterampilan, maka hakikatnya adalah ini dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak terlahir dalam hal seperti itu, maka tidak ada yang perlu disombongkan. Nah, dengan cara seperti inilah kita terus-menerus ya dalam hati meyakini seperti ini. Bahkan apabila kita mengingat kematian, apa yang harus disombongkan? Karena saat orang meninggal dunia hanya membawa kain kafan. Dan juga tidak semua orang yang cinta kepada kita itu menemani sampai kita di dalam kuburan. Kita akan ditinggalkan sendiri. Maka kita hanya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat bahwa Bal'am karena ilmunya namun sombong, dia meninggal dalam keadaan kafir pada masa Nabi Musa alaihissalam. Begitu pula iblis meskipun sudah beribadah di surga, menjadi penghuni surga puluhan tahun, maka terusir dari surga karena kesombongannya. Bahkan termasuk ya banyak Fir'aun dan seterusnya, ya karena kesombongannya dia meninggal dalam keadaan hina. Dan masih banyak contoh lagi. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak suka dengan orang yang sombong, karena hanya dirinya lah yang berhak untuk sombong. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih kepada narasumber kami di Mutiara Pagi kali ini, Bapak Kiai Haji Mahfud Hidayat LC SSIMA, saudara. Semoga tentu apa yang beliau sampaikan ya, di mana terapi-terapi yang kita lakukan sebagai bentuk untuk penyembuhan kesombongan itu termaktub dalam Al-Quran ya. Membaca, mendekatkan diri, kemudian mengamalkan ajaran Al-Quran. Semoga senantiasa ada amal dan juga ilmu, sehingga dengan kedua hal tersebut akan tercipta sikap tawadu dalam hati kita. Segmen pembuka bersama kami di Mutiara Pagi kami sudahi, mengantarkan kita ke pukul 6 waktu Indonesia Barat pendengar. Untuk saatnya kita akan hadirkan update informasi terkini yang terangkum dalam Warta Berita RRI Bogor yang kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.